dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis bukti. Seringkali kita mendengar kata korupsi. Korupsi, korupsi, korupsi. Sampai kapan sih orang-orang yang menyalahgunakan wewenangnya? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan sekelompok orang atau individu demi keuntungan pribadi yang merugikan negara dan perekonomian. Korupsi diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, setiap orang yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara dapat dipenjara dengan penjara minimal 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal 20 juta dan maksimal 1 miliar. Menariknya, per 1 Januari 2026, Indonesia akan menggunakan KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, dalam undang-undang ini, korupsi diatur pada pasal 603 sampai dengan 606. Di sini kita akan membahas salah satu dari pasalnya, yakni pasal 604. Nah, pasal 604, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atas kedudukan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dapat didenda penjara seumur hidup paling singkat 2 tahun dan pidana paling lama 20 tahun dan pidana denda kategori 2 sampai 6. Nah, nilai keadilan dalam korupsi itu ada 3. Yang pertama adalah nilai keadilan korektif, yang dimana hakim itu harus melihat kondisi dari pelaku, yang dimana seberapa berat pelaku itu melakukan tindak pidana, maka akan ditentukan seberapa besar juga sanksi yang didapatnya. Yang kedua adalah nilai keadilan rehabilitatif, yang dimana hukuman itu bukan sekedar pembalasan, tapi juga supaya pelakunya itu dapat berubah setelah dia menjalani sanksi yang didapat. Yang ketiga adalah nilai keadilan restoratif, yang dimana adalah pengembalian kerugian kepada negara untuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi yang didapat. Korupsi termasuk penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam pasal 604 memiliki relevansi sosial yang tinggi. Tindakan ini dapat mengubah atau menggoyahkan fondasi kepercayaan masyarakat. Ternyata pada pasal 604 KUHP sanksi pidananya besar juga ya. Iya, maksimal penjara 20 tahun dan dendanya sampai miliaran loh. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau korupsi itu bukan hanya terjadi di lingkungan pemerintah, tapi juga di lingkungan mahasiswa. Bahkan tanpa sadar mungkin kita juga melakukannya. Emang iya? Iya. Yang pertama ada menyontek. Kedua ada titip absen. Ketiga ada penggelapan uang kas. Dan keempat juga ada joki tugas. Oh ini Pak, ini dulu. Oh, jadi begitu ya berlian. Berarti kita harus melakukan pencegahan sejak dini ya sih? Iya, sebagai mahasiswa kita harus bisa mencegah hal itu. Berarti cara kita untuk mencegah hal itu tidak melakukan hal-hal yang tadi. Iya benar. Udah waktunya makan siang nih. Yuk, kita keluar. Ayo. Ayo.